Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan.
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguhlah Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam sedang keberhasilan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama-sama rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Amin. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Pak Martin, Bu Febi, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Sepsi, Anton, Esther, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, good morning. Stefanus, VV, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Bu Lasma, halo Semarang, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi, halo Jakarta. Marta Christine, selamat pagi. Juragan Cabe, selamat pagi. Cabenya pedas tentunya. Mari kita baca Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Mazmur 95 ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. 9. Pada hari ini 1 sampai 7 saja. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin, amin, amin. Kita baca sekali lagi ayat 7. Mazmur 95 ayat 7. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Titik Sulistiani. Tema kita iman yang tak tergoyahkan ya. Haleluya. Ada seorang suami istri ya, berarti 2 orang, mempunyai putra yang menderita autisme ya. Maka ia bergumul dengan kemungkinan bahwa putranya yang menyandang disabilitas ini mungkin akan hidup lebih lama daripada dirinya ya. Tentu setiap orang tua yang mempunyai anak disabilitas, baik itu kognitif maupun mengenai tunadaksa ya, tubuhnya yang kurang sempurna, itu akan berpikir ya, kalau saya meninggal bagaimana anak saya ya, siapa yang akan merawatnya, siapa yang akan bertanggung jawab atas hidupnya dan sebagainya ya. Selamat pagi Bu Yosinta, Bu Vigan Maria, selamat pagi Pak Henry.
Tentu pikiran-pikiran ini akan menyelinap di pikiran-pikiran kita semua ya. Bagaimana keadaannya jika tidak ada aku yang merawatnya? Nah, demikian ya. Kemudian Allah menghadirkan orang-orang dewasa lainnya yang juga membesarkan anak-anak penyandang disabilitas. Allah memampukan orang tua ini yang bernama Diana dan suaminya itu menyerahkan kepada Allah rasa bersalah yang sering meliputi hatinya, perasaannya yang tidak berdaya, dan juga ketakutan yang dialaminya. Akhirnya mereka menulis sebuah buku yang berjudul Unbroken Faith. Diana menawarkan pengharapan akan hadirnya pemulihan rohani kepada orang-orang dewasa lainnya yang membesarkan anak-anak difabel. Jadi saat putranya memasuki usia dewasa, iman Diana tetap terjaga. Ia percaya bahwa Allah akan selalu menjaga dirinya dan putranya. Ya, semua orang tua pasti memandang masa depan anak-anaknya ya, benar nggak? Ya. Apakah anaknya ini menderita kelainan sehingga di dalam kehidupan selanjutnya nanti bagaimana. Tetapi sering juga mereka lupa bahwa ketika mereka mempunyai anak yang tidak takut kepada Tuhan, rasanya itu juga jauh lebih berat ya daripada punya anak yang disabilitas. Banyak sekali anak-anak jemaat yang tidak nurut sama Tuhan. Kalau sudah tidak nurut sama Tuhan, apalagi sama orang tuanya tidak nurut, saudara. Dan mereka hidup yang membuat orang tuanya menangis siang dan malam karena mereka tidak mau bertobat ya. Mungkin mereka punya pekerjaan tetapi tidak menjanjikan ya. Mungkin mereka tidak mau bekerja. Mungkin mereka menjadi orang-orang di lingkungan orang-orang yang fasik ataupun di lingkungan penjahat ya. Ini tentu menyedihkan orang tua ya. Jadi yang satu mungkin disabilitas kognitif ya, seperti autisme, seperti bipolar dan sebagainya. Tetapi yang satu lagi juga kelihatan ya, bahwasanya mereka orang-orang yang tidak tunduk, baik itu kepada Allah maupun kepada orang tua. Ini menyedihkan ya. Ini sangat menyedihkan. Dan suatu hari nanti pasti ada pikiran-pikiran yang ditaruh iblis ya, intimidasi itu namanya. Saya bilang itu pikiran intimidasi. Oh, nanti siapa yang melihara anakmu, nenek kamu mati lebih dulu. Iya kan? Oh, nanti siapa yang ngurusi ini kalau mereka tertangkap polisi, masuk penjara, bla bla bla. Bisa enggak kamu mengeluarkan bla bla bla? Misalnya orang-orang yang cenderung terikat kepada narkoba ya, pasti suatu saat itu ketangkep, saudara ya, dan dimasukkan bui ya. Nanti siapa yang ngurus? Ini anak saya ya. Nah, seperti itulah intimidasi-intimidasi dari iblis. Maka ketidakpastian dalam hidup dapat mengeraskan hati kita terhadap Allah ya. Kita jadi orang-orang yang tidak merendahkan diri di hadapan Allah, tetapi mungkin kita berseteru juga dengan Allah karena mengapa ya Allah kok membiarkan saya mempunyai anak begini? Mengapa ya? Jadi tidak percaya kepada Allah. Kita mungkin tergoda untuk mengandalkan hal-hal atau orang tertentu, termasuk diri kita sendiri. Dulu waktu anak kami juga difabel, kami sering terapi di Yayasan Pendidikan Anak-anak Cacat ya, di YPAC. Waktu itu ada di Majen Sungkono ya, yang sekarang jadi bangunan umum ya. Nah, itu cukup dekat dengan rumah kami. Jadi saya kalau bekerja, saya taruh anak saya di situ untuk terapi.
Dia punya teman-teman banyak yang juga difabel semua ya. Dan saya mendengarkan celoteh orang-orang tua itu, bagaimana untuk menghadapi masa depan anak-anak mereka. Ternyata mereka itu punya gambaran atau pikiran sendiri-sendiri yang macam-macam ya. Kalau anaknya seperti ini ya, ada anak yang normal, jalan semua normal, tetapi syarafnya agak terganggu sehingga dia itu goyang terus ya. Goyang terus seperti apa ya, seperti kipas angin ya, nggak bisa berhenti gitu ya. Obatnya dari Belanda supaya dia tenang dan berhenti. Ada enggak di sini yang goyang terus ya, nggak mau berhenti ya? Harus diobati itu saudara ya. Nah, ada yang macam-macam lah, pokoknya mengerikan semua ya. Kalau Anda tidak bisa bersyukur, pagi ini datangi YPAC ya. Kalau Anda merasa hidupmu ini sudah sempurna tapi merasa kurang terus cari gara-gara ya. Bisa enggak itu guru-guru? Ada enggak Pak Gem? Orang yang cari gara-gara? Ada aja ya. Banyak tiap pagi ya. Iya. Kalau lihat orang ketawa ketiwi terus dia lalu nyolot gitu ya. Kan aneh. Nah itu kan cari gara-gara guru-guru gitu ya. Nah itu ayo diajak ke YPAC, lihat itu. Mereka yang hidupnya kurang ya. Bukan kurang dalam hal ekonomi saja ya. Tetapi kurang dalam hal melakukan aktivitasnya sehari-hari, perlu dibantu orang lain. Nah ini pasti mereka bersyukur ya, pasti itu. Nah kalau melihat seperti itu terus tidak bisa bersyukur, berarti orang agak terganggu jiwanya ya. Dablek. Jadi bagaimana pemikiran-pemikiran terhadap ini ya. Nah disinilah Diana itu mulai mengandalkan Tuhan ya. Bagaimana? Ya terserah Tuhan. Tidak usah dipikir saudara-saudara ya. Karena apa? Kita dapat mengandalkan. Ayo kita baca Mazmur 95 ayat 1. Mazmur 95 ayat 1. Mazmur 95 ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu, keselamatan kita. Nah, Amen. Ini suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa karakter Allah itu tidak pernah berubah ya. Kita dapat mengandalkan gunung batu keselamatan kita. Ya, siapa dia? Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Ya. Kita baca ayat 4 sampai 5. Mazmur 95 ayat 4. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Amin. Jadi bagaimana kita ini ciptaannya, kita ada dalam genggaman tangannya. Puncak gunung-gunung kepunyaan Tuhan, laut kepunyaan Tuhan. Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Luar biasa bukan? Kita dapat hidup dengan iman yang tak tergoyahkan, menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Artinya apa? Kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berbuat sesuatu. Entah itu mengubahkan, entah itu menjadikan indah pada waktunya, entah sesuai dengan rencana Tuhan. Maka dari itu, ketika saya mendengar ya, bagaimana orang-orang tua itu mempersiapkan kehidupan untuk masa depan anak-anak yang difabel itu. Bahkan ada seorang ibu yang berkata, oh nanti saya nikahkan anak saya bukakan toko sehingga kehidupannya terjamin. Saya pikir begini, siapa sih mau menikah sama orang kayak gini ya? Saya pikir begitu ya. Imannya luar biasa. Tapi iman ibu ini dahsyat ya kan? Pasti ada katanya. Oh ya.
pasti ada. Ya, sesuai imanmu yang terjadi. Kalau kita melihat orang-orang difabel yang internasional, bahkan hamba Tuhan yang difabel internasional, punya istri, saudara ya, punya istri yang cantik, cakep, dan menghasilkan keturunan yang keren-keren juga ya. Jadi kita tidak bisa membatasi kuasa Allah. Amin. Jadi saya mendengar ibu itu berkata, saya no comment. Terserah sesuai imanmu terjadi. Maka dari itu hari ini jangan takut ya. Apapun yang ada dalam keluarga kita, entahkah itu anak-anak yang cacat, difabel, apakah itu anak-anak yang angel tuturane, morsal, nggak karu-karuan hidupe, apa itu ya diri kita sendiri atau suami atau orang tua, mertua, pokoknya yang aneh-aneh terjadi dalam kehidupan kita, gak usah takut. Miliki iman yang teguh, miliki bahwa semua akan baik-baik saja. Amin. Bahkan Tuhan akan membuat kita terpesona. Nah ini, baiklah tiap hari kita menantikan pekerjaan Tuhan itu. Kan ada lagu begini, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Nah kita ini menantikan tangan Tuhan yang sedang merenda, Brian atau bentel ya bahasa Jawanya. Hah? Brian yang membentuk. Brian. Sesuatu. Brian itu loh apa? Menjadikan. Pakai 2 tongkat dengan benang itu yang biasanya gelundung dikejar kucing. Itu gambaran bagaimana rumitnya merenda itu ya, tangan Tuhan sedang merenda. Iya, ia sedang merenda kehidupan kita. Kalau nggak jadi si brodol lagi. Kalau nggak jadi salah ngitung, loh kurang 1 ya didedel saudara-saudara. Nah itulah kita sebaiknya apa? Menantikan karyanya itu menjadi taplak meja yang bagus, menjadi bed cover yang bagus, menjadi baju musim dingin yang bagus. Kan jadi kalau jadi indah gitu ya. Kita sendiri juga mau dibentuk oleh Tuhan ya. Iya, kita pun sedang direnda ya. Iya. Kalau modelannya angel tuturane ya didedel saudara-saudara. Sakit ya. Nggak mari-mari rendane ya. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke. Maka dari itu kita dapat hidup dengan iman yang tak tergoyahkan ya. Kalau kita punya iman, semua pasti akan baik-baik saja ya. Semua pasti indah pada waktunya ya. Dan ketika anak kami yang difabel itu berpulang ke rumah bapak usia 21 tahun, di situ kami melihat benar Tuhan itu tidak mau menyusahkan kita. Amin. Tuhan itu tidak mau membuat masa depan kita itu susah untuk selamanya. Amin. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ya. Yang kita bayangkan semua yang jelek yang akan terjadi tidak terjadi. Jadi ojo bayangno sing elek-elek ya. Daripada bayangno sing jelek-jelek terus iman kita jadi mungset ciut gini ya. Nah, buat apa wong membayangkan tidak bayar ya? Bener nggak? Saya katakan kepada orang-orang yang konseling pada saya mengenai masalah keluarganya, ya suaminya lah, anaknya lah, kucingnya lah, dan sebagainya. Saya katakan, perkatakan yang indah ya, pikirkan yang indah-indah, lihat film-film yang indah-indah ya. Lihat YouTube yang indah-indah, kehidupan yang indah gitu. Jangan lihat serem-serem setan, kuntilanak, sakit, penyakit. Nah itu meruntuhkan iman ya, ciut gitu. Tetapi ketika melihat orang-orang yang hidupnya bahagia, hidup di desa, tenang, damai sejahtera, maka yang baik, aura positif itu. Zaman sekarang ngomong aura ya, aura positif itu masuk ke dalam hidup kita. Kalau saya lebih senang baca Alkitab ya, karena Alkitab itu firman Tuhan yang pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan berkata, mengapa kamu takut? Jangan gelisah dan gentar hatimu ya. Aku telah memberikan Roh Kudus padamu, Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan, Roh yang mengubahkan hidupmu. Ya hidup kita siapa sih mengubah? Nggak ada. Roh Kudus yang mengubah ya.
Kalau males jadi rajin. Siapa yang merubah? Ya Roh Kudus lah. Maka dari itu di kami masih ada 5 hari lagi untuk hidup dipenuhi Roh Kudus ya. Menanti-nantikan Roh Kudus datang memulihkan hidup kita. Nah, kita bisa ikuti. Amin. Kita sendiri bisa berdoa di kamar, tutup pintu dan minta karunia-karunia Roh Kudus, minta perubahan hidup agar berbuah bagi Tuhan. Amin. Ayo, mari kita berdoa. Hari ini miliki iman yang tak tergoyahkan. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, jamalah kami, urapilah kami sehingga kami mempunyai iman yang kuat untuk kami tetap di dalam Engkau Yesus, dan Engkau tetap menuntun kami, membimbing kami, karena Engkau lah yang menggembalakan kami. Ya Tuhan Yesus, kami sebagai kawanan domba yang Engkau gembalakan, kami pasti nurut dengan Engkau Yesus, sehingga kami mempunyai masa depan yang indah bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau mau tetap menuntun kami, membimbing kami, menggembalakan kami, sehingga kami bisa masuk ke dalam suatu padang rumput yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih ketika Engkau memberi kami sempurna. Ketika kami dilahirkan sempurna, kami mengucap syukur dan terima kasih. Ketika kami kurang mengucap syukur, pagi hari ini kami bertobat. Kami bersyukur atas semua yang indah yang Kau telah berikan kepada kami. Kami juga bersyukur ketika keluarga kami ada yang difabel, sebab kami bisa melihat karya tangan Tuhan merenda dalam hidup kami. Kami bisa melihat akhir yang baik, akhir yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang punya orang-orang yang harus dibantu seumur hidup. Berikan mereka iman yang teguh, tidak takut menghadapi masa depan. Karena masa depan itu sungguh ada, dan harapan-harapan kami tidak akan hilang. Kami berdoa, mereka yang mempunyai kelainan-kelainan baik itu secara tubuh maupun secara jiwani, kami percaya Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberikan iman yang kuat bagi orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap beriman yang teguh. Amin. Selamat pagi, see you tomorrow guys. Haleluya. Tuhan. Ya,